Di dalam kitab Fadhailus Syukur, dalam huruf alif yang pertama pada bulan ini adalah inabah, yang berarti kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anaba. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada orang yang bertaubat kepadanya. Ini kata anaba dan kata inabah, kembali kepada Allah. Maka kembali kepada Allah banyak yang mengartikan dengan satu taubat, ada aubat, ada inabah dan ada awabin. Nah, di awabin itu yang sering kita lakukan di dalam perjalanan kita beribadah di waktu menjelang malam, yaitu dari maghrib, baina maghrib wa isya, kita salat sunnah awabin. Salat sunnah orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Maka kembali kepada Allah bukan hanya secara lisan saja. Kalau taubat, dia taubat kepada Allah, berjanji tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mereka beribadah kepada Allah secara syariah saja. Kalau aubat, mereka bertaubat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjalankan amaliyah-amaliyah. Inabah, kembali kepada Allah dengan cara bertaubat, menjalankan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah dengan apapun yang dilakukan. Dan awabin adalah mereka sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah karena sesungguhnya mereka diperintah kepada Allah setiap hari, setiap detik, menit, jam adalah kembali kepada Allah. Itulah awabin, orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Al-idabatu hiya ruju'i ilallah. Idabah itu kembali kepada Allah. Dalam kitab Tariqil Hijrataini wa Babi Sa'adataini yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, inabah diartikan mengeluarkan hati dari kegelapan subhat. Maka bisa dikatakan idabah ialah meninggalkan segalanya untuk menuju kepada sang pemilik segalanya. Bisa dikatakan juga inabah adalah berpindah dari kelalaian kepada zikir. Dari goflah kepada ingat kepada Allah. Serta bertransformasi dari seseorang yang tadinya penakut menjadi seorang yang pemberani. Dari seseorang yang tidak jujur menjadi orang yang jujur. Yang kuncinya bagaimana mereka bisa fadzkuruni azkurkum waskuruli walatakfurun. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Karena mereka akan ingat, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Adanya perkataan idabah karena adanya kelalaian dalam diri untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka itu adalah larangan. Karena secara hakikatnya, Allah
di alam ajali memerintah manusia untuk mengakui Allah Tuhannya. Dan di zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah memberitahu bagaimana tipu daya iblis yang menjerumuskan dengan bisikannya, maka dengan dorongan Hawa, maka Nabi Adam terjerumus dengan namanya bisikan yang halus dan dorongan Hawa daripada Siti Hawa. Inilah yang terjadi, sehingga terjadi pula pelajaran untuk kita bagaimana awal terjadi pembunuhan. Qabil membunuh Habil, putra daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka ini yang jadi transformasi dalam pembelajaran kita untuk melihat bahwasannya Allah telah memberikan pelajaran kepada kita. Agar kita tahu bahwa sesungguhnya apapun yang diperintah Allah akan membuat hasil yang luar biasa. Maka dalam fazkuruni azkurkum waskuruli walatakfurun, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ibnu Abbas mengatakan, ingatlah kepadaku dengan mentaati aku. Niscaya aku mengingatmu dengan pertolongan. Jadi seseorang yang ingat kepada Allah dan mentaati perintah Allah, maka dimanapun, kapanpun, siapapun umat akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Berbeda lagi dengan Sa'id bin Jubair. Ingatlah kepadaku dengan mentaatiku. Niscaya aku mengingatmu dengan ganjaranku, dengan pahala. Maka ulama mensyaratkan, mengisyarahkan bahwasannya segala sesuatu, seseorang yang mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dengan jalan yang berbeda-beda. Ibnu Kisan mengatakan, maka ingatlah kepadaku dengan bersyukur. Karena tanda orang bersyukur adalah ingat kepada Allah. Iza zakartani syakartan. Siapa yang ingat kepadaku itu adalah bersyukur. Niscaya aku mengingatmu dengan tambahan nikmatku. Maka seseorang yang berzikir ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, dari lalai kepada ingat, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kegentaran. Semua sudah diberikan oleh Allah. Dan juga ada yang mengatakan para ulama, ingatlah kepadaku dengan tauhid dan iman dan ihsan, niscaya aku akan mengingatmu dengan pemberian derajat-derajat di surga. Karena kita tahu, dikala kita diingatkan untuk masuk pintu zikir melalui talqin, maka kita serah terima 3 kunci surga. Surga ma'wa, surga na'im, surga firdaus. Surga raga, surga nyawa, dan surga rasa. Ini yang berkolaborasi dalam kehidupan kita. Antara raga kita, nyawa kita, dan rasa kita. Mereka saling berhimpitan. Mereka saling namanya bergesekan. Yang tujuannya nanti semua diarahkan agar ibadahnya merasa kecil di hadapan Allah, merasa tidak baik dan merasa lain. Tapi rasa itu yang dihubungkan selalu untuk ingat kepada Allah. Dan juga para ulama mengatakan kata ingat. Ingatlah kepadaku di waktu sendirian dan di hadapan orang yang banyak. Niscaya aku mengingatmu di waktu sendirian dan di hadapan orang yang banyak. Inilah zikir khafi.
yang dimana orang itu kembali rujuk ilallah dimanapun kapanpun berada, walaupun bersinggungan, beradaptasi, berkumpul dengan seluruh manusia di muka bumi ini, tapi mereka ingat kepada Allah dalam keramaian, di dalam kesendiriannya ingat kepada Allah. Inilah ilmu yang diberikan oleh guru kita untuk kita di waktu sendirian, di waktu ramai pun itu mengingat Allah. Dan juga ada yang mengartikan bahwasannya kembali atau ingat kepada Allah dengan penyerahan diri secara mutlak, keseluruhan. Tidak ada hal-hal lain, niscaya Allah Iya. akan mengingatmu dengan pilihan yang terbaik. Ya kadangkala kita selaku ikhwan wal akhwat sering menggerutu. Saya kan sudah zikir sekian lama. Saya kan sudah manakib sekian lama. Tapi apakah Allah sudah berikan pertolongan kepada kita? Itu yang menjadi aral dalam diri kita. Sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan saja apa yang terbaik menurut Allah. Apa yang terbaik menurut ahli silsilah. Bahkan guru kita mengatakan majelis zikir yang paling terbaik di muka dunia ini adalah manakib. Kenapa manakib? Majelis yang terbaik karena di dalam manakib seluruh ikhwan wal akhwat pasti bersuci. Karena dengan manakib sebelum mereka bermanakib pasti mereka sholat. Maka dimanapun tempat manakib berada, dimanapun ikhwan berada, pasti dalam ada kesucian secara lahiriahnya. Apalagi yang sudah ditalkin zikir secara batiniahnya ingat kepada Allah untuk menggugurkan semua dosa-dosanya agar mereka itu bisa ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun mereka berada. Maka bersyukur kita kepada Allah karena kita sudah diingatkan. Dan ada juga yang mengatakan, ingatlah aku dengan meminta maaf. Niscaya aku mengingatmu dengan ampunan. Ingatlah aku dengan keinginan. Niscaya aku mengingatmu dengan pemberian faedah. Seperti kita berzikir kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang aku cari rezeki di dunia ini kecuali Allah yang memberikan. Tidak ada yang memberikan kebahagiaan yang mutlak di muka dunia ini kecuali Allah yang memberikannya. Inilah kalimah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita melalui guru agung kita semua. Maka kita bersyukur. Tidak ada kalimat yang lebih baik. Tidak ada kalimat yang lebih utama. Hanya kalimat ini yang membawa kita dalam keridhaan Allah aja wajal. Maka ingat kepada Allah bisa berupa dengan tanpa kelupaan kita. Niscaya Allah akan mengingat dengan iman. Ingatlah aku dengan menunjukkan kebutuhan. Niscaya aku mengingatku dengan pemberian kemampuan. Ya kadang-kadang kita berzikir hanya sejikir-jikir. Itu pun bagus ikut perintah guru. Tetapi kalau di zikir kita dengan namanya kealpaan kita, kelupaan kita, dan juga kita mengingat kebutuhan kita, pasti Allah memberikannya. Tapi kadangkala cahaya zikir itu belum sampai kepada kita untuk mengaktualisasikan sesuatu yang harus kita lakukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikrullah tanda iman dan kebebasan daripada sifat munafik dan benteng dari setan serta pelindung dari neraka. Maka di sini kita disuruh untuk kembali kepada Allah. Kembali dengan apa? Kembali dengan berzikir kepada Allah.
dimanapun, kapanpun kita berada, agar senantiasa kita dibersamakan dengan Allah. Dengan kalimat agung, kalimat azam, kalimat yang senantiasa membawa kita dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka kitab Fadhailus Syukur yang dikarang oleh guru kita bukan kitab yang namanya ecek-ecek, tapi kitab yang betul-betul membawa diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka dikatakan oleh pengarsa Abah dalam kitab ini, mustahil sampai kepada Allah Azza wa Jalla dengan kaki kita, tapi menuju Allah dengan hati kita. Bagaimana hati kita senantiasa berzikir ingat kepada Allah untuk berjalan. Maka berlarilah kalian semua menuju Allah. Fakfiru ilallah, yakni dengan hati. Karena sesungguhnya hati ketika ia mengingat sesuatu, maka hati itu terbang kepada yang diingat. Apabila hati mengingat Allah, maka hati itu terbang secepat kilat, menyambar, bahkan lebih cepat dari kecepatan pandangan mata. Pandangan mata yang akurat tidak melenceng namun tidak pula melampaui batas. Karena pandangan mata tertahan, terhijab dengan jarak, dengan hijab, dengan tembok, ataupun dengan hal-hal yang tidak terlihat karena cahaya. Maka bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberikan ilmu yang luar biasa oleh guru kita agar bagaimana caranya inabah kembali kepada Allah, tidak lain tidak bukan adalah berzikir kepada Allah dimanapun kapanpun kita berada, agar senantiasa terbawa dan dibawa oleh Allah dengan namanya yang menuju kepada keridhoannya. Maka di sini kita melihat mangkobah bagaimana Pengarsa Syekh Abdul Qadir menjelaskan cukup untuk kita untuk kembali kepada Allah, berkumpul dengan orang miskin dan menghormati wali. Dengan berkumpul dengan orang miskin, maka kita banyak bersyukur kepada Allah. Maka dengan berkumpul dengan para wali Allah, kita mendapatkan cahaya Allah untuk kita bisa kembali kepada Allah dengan bertransformasi bahwasannya aku dijadikan Allah menjadi hamba Allah yang senantiasa akan kembali kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kujadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka kita semua yuk sama-sama belajar dan belajar untuk senantiasa bisa menjaga eksistensi daripada raga, nyawa, dan rasa kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Maka para sahabat mengatakan, kalau kita mau beda dengan orang lain, dikala orang lain tidur, kita harus sudah terbangun. Dikala orang lain kenyang, kita belajar untuk lapar. Itulah perbedaan kita dengan orang lain, supaya kita kembali kepada Allah, didekatkan dengan Allah, dengan cahaya dari Allah yang Allah berikan dengan kemuliaan. Saya Mursid, saya Muhammad Abdul Gaus, saya Pelamas. Maka semuanya, segalanya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.